Oke, baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, luar biasa dan keren dari Kabupaten Manggarai Barat, kelas A, kelas 71, program guru 11. Saya jujur sangat beruntung ya bisa bergabung, bisa berkolaborasi dan nanti belajar bersama Bapak Ibu semuanya, yang menurut saya adalah Bapak Ibu adalah orang-orang hebat, orang-orang pilihan karena di luar sana begitu banyak teman-teman kita yang ingin bergabung di program ini, tetapi tidak memiliki kesempatan. Karena itu saya sangat bangga bisa Bapak Ibu ya, sini ya, hasil ujian KLNS, tapi itu kita selalu dan dokumen dan pihak menangani hal ini. Karena itu Bapak Ibu kita lanjutkan proses kita untuk membuka kegiatan kita dengan doa. Kita dapat berjalan dengan hari ini. Baiklah kita undang kehadiran Tuhan untuk mempersemai kegiatan. Karena itu persediaan dan tulis cuman memimpin. Silakan. Oke, baik. Selamat siang Bapak Fasilitator dan pengajar praktik yang hebat serta teman-teman CGP. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang ini, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta perlindungan Bunda Maria, di siang ini kami anak-anak-Mu yang Kau pilih untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Manggarai Barat akan mengikuti kegiatan Google Meet pada siang hari ini. Kiranya ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati, pikiran, dan budi kami. Kiranya apa yang kami diskusikan pada siang ini boleh berguna bagi negeri kami, bagi diri kami, dan juga untuk gereja-Mu yang kudus. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Dengan kemuliaan nama-Mu yang besar, kami puji Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Ibu Robel Tildi Sumanti. Bapak Ibu, mari hari ini kita bisa terbiasa menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Meet. Bapak Ibu di sini biasakan kita kalau setelah ada teman yang menyampaikan pendapat atau bertugas kita berikan apresiasi ya dengan cara kirim reaksi kita di bawah itu kan ada gambar itu di bawah itu yang samping share screen. Oke, sudah ini Pak Maksimo sudah. Kita yang lain juga nanti harus terbiasa ya karena begitu sudah caranya kalau kita melaksanakan pertemuan ya. Ini kayaknya ada yang Bapak Dominikus Pina kayaknya di sebelahnya lagi Pak, bukan itu. Silakan resennya diturunkan. Oke. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, Bapak Ibu PP dan Bapak Ibu CGP yang hebat dan luar biasa serta keren. Karena ini adalah pertemuan kita yang perdana untuk program guru penggerak, maka tidak salah kalau kita awali kegiatan kita itu dengan perkenalan ya. Saya tidak tahu apa saya cukup terkenal di kelas ini, tetapi dari komunikasi kita, diskusi kita kemarin, kita sebetulnya belum program ini. Tetapi karena ini baru pertemuan perdana, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Oke, izin saya bagikan materi atau share screen terkait dengan materi kita hari ini. Apa sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Pak.
Oke, sudah ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita ke perkenalan dulu supaya proses diskusi kita dapat berjalan dengan lancar. Pertama, mohon jangan ini ya, gambar itu hanya pemanis. Gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu berpikir kok beda sih yang di gambar yang di slide dengan ya, Selatan Kabupaten Manggarai Barat. Jabatan sekarang yang walaupun baru 3 bulan, saya menjadi pengawas sekolah. Nomor HP saya yakin ini penting ya, dan saya yakin di grup kita sudah ini nomor HP-nya, email, Facebook. Ya siapa tahu setelah hari ini kegiatan kita banyak berteman di Facebook. Nama Facebooknya Sintus Tinja, YouTube mungkin juga bisa nanti kita saling lirik di YouTube, ada mungkin referensi rujukan tugas-tugas di YouTube. Silakan, nama channel YouTube-nya Kreasi Guru Kampung. Pengalaman Bapak Ibu terkait dengan pengalaman pertama, saya guru penggerak angkatan 1. Jadi Bapak Ibu sekarang di angkatan 11. Bayangkan angkatannya sudah banyak. Kami ini sulungnya program guru penggerak angkatan 1. Kemudian saya pernah menjadi pengajar praktik atau pendamping di angkatan 5. Kemudian saya Google Master Trainer, pendidik dengan bersertifikat Google, program kementerian. Kemudian alumni program School Leadership Program. Ini programnya kementerian juga, kerjasama dengan salah satu organisasi pendidikan di Singapura. Kemudian narasumber bantuan TIK untuk Direktorat SMP, yang bantuan kerombok-kerombok itu. Jadi kita kemarin mendampingi untuk Provinsi NTT, untuk sekolah-sekolah penerima kerombok. Kemudian terkait kurikulum Merdeka, saya bergabung di narasumber berbagi praktik baik di Angkatan 3 Kementerian. Kemudian fasilitator program guru penggeraknya, saya sebetulnya baru menyelesaikan tugas di Angkatan 9, ya, yang baru selesai kemarin. Tiba-tiba dipercayakan lagi, diminta untuk mendampingi, memfasilitasi Bapak Ibu yang di Angkatan 11, yang walaupun ini berangkat dari Angkatan 10 dan Angkatan 11. Kemudian yang terakhir, saya juga terlibat di program praktisi mengajar, sehingga hari Senin dan Rabu itu saya waktunya ada di Unika Santo Paulus Ruten di program studi PGSD. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya saya agak lebih terkenal dengan moto ini ya. Ini ketika ada kegiatan di mana-mana, orang selalu ingat moto ini. Jadi moto saya memang agak keras ya. Jika ada yang memandang kita dengan sebelah mata, teruslah belajar dan berjuang sampai kita berhasil mendapatkan dua bola matanya. Ini saya ambil berangkat dari pengalaman hidup saya, Bapak Ibu. Awalnya saya dianggap sebagai orang yang tidak punya apa-apa, apalagi kondisi fisik saya yang pendek. Jadi tidak ada apa-apanya. Tetapi tentu untuk menghadapi hal-hal seperti ini, Bapak Ibu, tidak dengan cara lain selain kita terus belajar dan berjuang sampai orang yang menganggap kita sebelumnya sebelah mata, dia kaget, kok bisa ya? Dia bisa seperti ini dan seperti itu. Jadi inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu juga bisa terinspirasi dari ini, dan saya yakin betul Bapak Ibu yang ada di program ini juga pasti masih dianggap sebelah mata oleh guru-guru lain di sekolah, oleh orang lain di sekitar kita. Nah, untuk hal-hal seperti ini Bapak Ibu ya tidak ada dengan cara lain ya, kecuali kita belajar, ikuti program ini dengan baik, sampai nanti kita berhasil dan ada hal-hal yang nanti terjadi pada kita setelah program ini, itu baru mereka kaget gitu ya. Loh kok Ibu Francisca bisa seperti itu ya, Pak Bonifacius Gabi kok bisa seperti itu, yang awalnya kita diremehkan. Gitu. Ini ya Bapak Ibu, dan nanti dalam proses kita 6 bulan ke depan, kita akan berkolaborasi, berbagi, belajar bersama, supaya nanti kita bisa mengikuti program 6 bulan ke depan ini dengan baik. Ya. Itu dulu sesi perkenalan kita Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sebagai panduan ya, pedoman kita supaya kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik, dan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita berinteraksi dalam diskusi kelompok kita
Ya, karena itu kita harus memiliki yang pertama ruangnya untuk kita berdiskusi, maka di sana kita harus punya sikap untuk membuka diri terhadap perbedaan-perbedaan, apakah itu perbedaan pendapat, soal bertanya dan berbagi pengalaman, ya. Jadi mari kita membuka diri. Toh kita ini sudah berada di program yang sama dan apalagi dalam kegiatan ini kita sering berdiskusi. Karena itu dalam proses diskusi ini, mari kita saling menghargai perbedaan-perbedaan pendapat satu sama lain. Jadi setiap peserta itu berpartisipasi aktif dalam proses diskusi. Dan itu nanti akan berbicara atau menyampaikan pendapat jika sudah diberikan kesempatan untuk berbagi atau bertanya. Maka pasti kita akan mendapatkan kesempatan yang sama. Apakah itu menyampaikan pendapat, bertanya atau berbagi cerita. Karena itu nanti saya akan upayakan semua kita itu punya kesempatan yang sama. Ya mungkin kita dibatasi waktu, tidak bisa akomodir semua, tetapi setidaknya setiap orang nanti punya hak dan kesempatan yang sama. Yang kedua, perlu dijaga konsistensi waktu. Jadi kapan mulai, kapan berakhir, batasan-batasan pembicaraan itu perlu ini supaya tidak memakan waktu terlalu lama. Apakah saat mempresentasikan ide atau bertanya atau berbagi pengalaman. Supaya yang lain juga dapat kesempatan itu ataukah supaya kegiatan kita ini tidak terlalu molor, bisa sesuai dengan waktu. Kemudian Bapak Ibu, jika ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapat, jadi silakan klik tombol raise hand ya, yang tadi misalnya ingin memberikan reaksi tetapi salah klik di raise hand itu ya. Jadi ini memang harus terpola kita, terbiasa kita menggunakan fitur-fitur yang ada. Dan kalaupun raise hand, tunggu diberi kesempatan baru bisa berbicara ya. Walaupun misalnya saya lagi ngomong, tiba-tiba ada hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan, silakan raise hand dulu. Jangan tiba-tiba langsung aktifkan mic baru langsung ngomong, ya. Raise hand, kemudian akan diberikan kesempatan. Kemudian semua peserta membuka video, tetapi kalau terkendala jaringan itu boleh menutup videonya. Kemudian chat box ya yang ada di bawah di room chat itu boleh digunakan sebagai media untuk bertanya atau berbagi pendapat atau pengalaman. Jadi tentu yang berikut Bapak Ibu, mari kita menjaga ketenangan ruang virtual kita. Apa mic-nya, apakah jangan sampai ada yang bocor gitu ya. Baik kalau yang disampaikan itu hal baik ya. Tetapi kalau misalnya bocor hal-hal yang tidak baik, jadinya akan terekam dan diketahui banyak orang. Karena itu mohon perhatikan itu. Mic dan video agar bisa diperhatikan. Supaya nanti tidak ada hal-hal yang mengganggu peserta yang lain. Gitu. Oke Bapak Ibu, ini komitmen belajar kita tentu dalam rangka supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Oke, izin saya hentikan dulu sejenak. Nah, Bapak Ibu, bisakah semua hidupkan kamera supaya saya mengambil gambar yang pas. Sekali lagi dalam kondisi kita ini kan pada cantik dan ganteng ini. Supaya siapa tahu dalam proses diskusi ini gara-gara perdebatan yang cukup panjang membuat bedak dengan apa segala macamnya jadi luntur. Mending kita di awal memang ya. Di awal izin mari kita memberikan senyuman yang terbaik. Oke. Oke, satu sudah ya Bapak Ibu. Bisa tidak punya ekspresi lain atau gaya lain itu ciri khas dari kelas kita hari ini. Satu kali lagi ya, masih ada yang matikan video atau nanti dalam proses ini saya akan shoot ya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Yuli punya gaya ini. Tahu memang. Terima kasih Kakak Yuli. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya sebetulnya ingin mengetahui perasaan yang dialami atau dimiliki oleh Bapak Ibu saat ini ya. Dalam program Guru Penggerak ini tentu kita memiliki perasaan yang berbeda. Karena itu Bapak Ibu di room chat itu saya akan kirimkan link Mentimeter. Bapak Ibu klik link itu dan suruhannya adalah tuliskanlah satu kata yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu saat ini. Ya, silakan diklik
di room chat, saya sudah bagikan link. Ataukah yang di apa ya? Ada yang pakai HP kesulitan untuk link ini, saya kirim di grup siapa ini, di grup WA apa saja ya. Takutnya nanti kelas lain juga bisa masuk ini. Saya kirim di WA saja. Saya kirim di grup PP saja ya, supaya nanti atau di kelas umum saja lah. Anggap saja yang kelas ini nanti tidak mengisi lagi. Ya, oke. Tapi dengan catatan khusus untuk kelas. Oke, linknya saya sudah kirim di grup besar ini. Silakan bisa menulis. Tuliskan satu kata yang menggambarkan kondisi Bapak Ibu saat ini. Oke, mana ini Mentimeter ya ini. Sambil Bapak Ibu bisa lihat kira-kira apa sih kata-kata yang ditulis di sana. Oke, sudah satu yang masuk. Bangga. Oke, kita akan tampung lagi dari ya, dari 12 orang atau 10 orang yang ada ini. Oh, ada yang menulisnya di room chat ya. Ibu Cornelia Tiut juga menulisnya di room chat, bangga. Juga di Mentimeter juga ada yang menulis bangga. Kita masih menunggu, ayo Bapak Ibu, 2 menit kita menuliskan perasaan kita saat ini. Apa yang Bapak Ibu alami saat ini? Oke, bisakah ditulis di link di Mentimeter yang sudah dikirimkan? Oke. Ini, oke, sudah bagus. Ini ada 3 yang masuk. Antusias, bangga, optimis, tambah di room chat yang masuk ini. Terpanggil, bangga. 1 menit lagi, Bapak Ibu. 1 menit lagi. Baru 5 orang ya. Harusnya ada 10. Harusnya ada 10, baru 5. 3 yang sudah di Mentimeter sudah 3 masuk. Kemudian 2 di room chat. Kita mau tidak mau kita akomodir semua ini. Ya. Oke. Kita akan tutup, kita bungkus dulu 5 ini dulu ya. Semoga nanti 5 ini mewakili perasaan kita saat ini. Saya hanya mau, padahal sebetulnya mau dari kelas ini sedih, itu harus ada. Kenapa? Karena kok LMS sampai sekarang belum bisa diakses, Pak, gitu kan ya. Ternyata tidak ada ya, tidak ada yang menulis sedih. Malah semua bangga ini. Bangga karena LMS-nya tidak bisa diakses, sehingga tidak ada tugas yang harus diselesaikan. Ada yang optimis dan bangga. Nah, saya mau dapat komentar dari yang menulis antusias ini. Siapa tadi yang menulis antusias ini? Silakan raise hand. Oke, Pak Bonifacius Gabi. Silakan Pak Bonifacius. Mengapa Pak Bonifacius Gabi ini merasa antusias? Padahal LMS-nya tidak bisa diakses. Silakan Pak Bonifacius Gabi. Yang pertama, sekalipun LMS-nya belum diakses, tapi dari angkatan 1 sampai 10 ini baru diakomodir jadi calon guru penggerak itu di angkatan 10. Dan kemarin juga itu sempat juga kita pusing karena parkir untuk Manggarai Barat, dan pada akhirnya diakomodir di angkatan 11, sehingga dari yang perasaan sebelumnya itu amburadul dan sekarang antusias karena sudah terpanggil, sekalipun belum berjalan dengan mulus dia punya program karena terkendala di LMS. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, keren ya. Padahal di tengah situasi tidak bisa akses LMS, tetapi Pak Bonifacius ini memiliki antusias yang tinggi mengikuti program ini karena sudah mencoba berulang-ulang untuk bergabung di program ini, tetapi baru diakomodir di angkatan 10. Itu pun juga sempat apa ya, karena harus parkir. Dan baru angkatan 11 ini baru bisa mengikuti pendidikan. Terima kasih, luar biasa.
tidak untuk menceritakan bahwa berapa kali gagal, tentu tidak ya. Jadi terima kasih untuk Pak Bonifacius yang telah berjuang berkali-kali akhirnya bisa masuk juga di angkatan 11. Yang menulis bangga tadi siapa? Mohon Pak Bonifacius untuk bisa turun raise hand-nya. Wih, Yang ya Ibu Cornelia Tiut, apakah yang ditulis di ini ya? Oke, karena Ibu Cornelia juga tadi tulis di room chat bangga. Mengapa Ibu bangga gitu? Baik, Apakah terima karena kasih Pak. LMS-nya? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya merasa bangga itu karena tidak semua orang itu bisa mendaftar di guru penggerak, tetapi hanya orang-orang tertentu yang bisa lulus sampai seleksi CGP tahap 2. Dan saya merasa bangga, saya hanya bisa lulus dalam sekali tes. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa ya. Tidak berarti untuk ini ya. Ibu Cornelia ini merasa bangga ya. Jadi banyak yang Iya, bergabung tetapi yang ingin bergabung tetapi tidak memiliki kesempatan seperti kita. Dan iya, atas dasar itu Ibu Cornelia merasa bangga diri ya. Apalagi sekali tes langsung masuk. Dibanding dengan Pak Bonifacius yang berkali-kali jadi gagal-gagal tapi tetap masuk juga. Ini yang perlu patut dibanggakan oleh Ibu Cornelia. Yang merasa optimis tadi siapa ini? Mohon raise hand. Ibu Robel Tildis. Oh ya, kebetulan Ibu Robel Tildis juga kayaknya yang menulis bangga. Silakan Ibu Robel Tildis. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh admin. Saya merasa bangga. Kenapa? Karena saya juga sama seperti Pak Bonifacius. Saya di tes CGP yang angkatan 5 itu gagal karena kondisi pada saat itu tidak bisa mengikuti uh, mengajar micro teaching, jadi saya gagal. Dan di angkatan 10 saya lolos. Dengan begitu penasarannya dengan ada apa dengan guru penggerak, ternyata diantrikan lagi dengan penggabungan dengan angkatan 11. Jadi di sini saya merasa bangga. uh, Dulu di angkatan 1 saya itu diajak oleh orang terdekat saya supaya ikut dalam guru penggerak dengan memberikan iming-iming kebaikan dari guru penggerak. Tapi pada saat itu saya sedang mengikuti PPG online pertama di COVID 2021 kalau tidak salah. Jadi di situ saya memenangkan egonya saya, tidak mau belajar, tidak mau sibuk. Jadi di angkatan 10 ini saya sudah bersedia dan mengalahkan ego saya untuk bisa belajar lagi di pendidikan guru penggerak ini. Mungkin itu yang membuat saya merasa bangga dengan Oke. menjadi peserta guru Terima penggerak. kasih Ibu Robert Tildis ya, bangga karena sudah berjuang berapa kali tapi baru diakomodir di angkatan ini. Yang terakhir yang merasa optimis, ini pasti Pak Maximus ini. Silakan Pak Maximus. Mengapa Pak yakin atau merasa optimis? Gitu. Silakan Pak Maximus. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya merasa optimis itu karena di dalam kegiatan, pelatihan atau pendidikan apapun itu pasti kita mengalami banyak rintangan seperti yang kita alami saat ini, yaitu saya berkali-kali mencoba di LMS itu tetapi belum juga bisa bisa lancar, sehingga karena itu saya merasa optimis bahwa pendidikan guru penggerak ini nanti bisa dijalankan dengan baik. Apapun tantangannya atau apapun kesulitannya, jadi saya optimis sepanjang kita bekerja keras, sepanjang kita mengikutinya dengan baik, dengan tekun, dengan disiplin, pasti hasilnya nanti baik. Itu Pak, sekian dari saya. Oke, luar biasa ya, keren ya. Walaupun saat Ya. ini susah masuk LMS-nya, tetapi kita merasa optimis ya, pasti besok-besok LMS-nya sudah baik dan bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak juga dengan baik. Dan tentu
ada hal yang kita dapatkan dari program. Luar biasa Bapak Ya, Ibu, semangatnya tidak luntur, tidak seluntur LMS yang susah diakses gitu ya, ya, luar biasa ya. Saya juga tahu betul, seharusnya kan diskusi kita ini kan kita pelajari dulu materi di LMS. Makanya saya berupaya, berbagai upaya, saya coba kirim materi-materi yang penting itu dari LMS untuk Bapak Ibu pelajari, sehingga itulah yang nanti akan kita diskusikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya begitu yakin apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Bapak Ibu CGP yang hebat, luar biasa ini, itu mewakili perasaan kita semua. Ya, termasuk teman-teman yang mungkin belum sempat menyampaikan idenya, gagasannya, setidaknya 5 situasi atau 5 perasaan ini mewakili kita semua yang ada di program Guru Penggerak. Ada yang bangga, ada yang senang, tetapi itu dari saya malah tidak menemukan hal-hal yang negatif, semua bernuansa positif. Ini berarti ada tanda-tanda baik di program Guru Penggerak, terutama di kelas ini ya. Jadi luar biasa, walaupun tantangan ada, tetapi masih merasa optimis ya bisa mengikuti program Guru Penggerak ini dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah menyampaikan ide pikirannya terkait dengan gambaran perasaan yang dimiliki oleh Bapak Ibu saat ini. Izin saya kembali melanjutkan ini Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan materinya sudah bisa dilihat. Kita lanjut. Oke, ini identitas modul yang nanti kita akan pelajari. Nah, di modul ini kan masih kita paket modul 1. Di modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, hari ini kita masuk sesi forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi Quran. Artinya kita memberikan refleksi kritis kita atas pemikiran KHD. Ya, walaupun secara virtual seperti ini. Alokasi waktu yang disiapkan untuk sesi diskusi kita ini 2 jam pelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk program Guru Penggerak, alokasi waktu 1 jam pelajaran itu adalah 45 menit. Nah, karena sesi ini 2 jam pelajaran, itu berarti 90 menit, 1,5 jam ya. Dari saat kita mulai tadi, kita akan berakhir 1,5 jam. Ya. Kemudian nanti saya akan memandu Bapak Ibu di program Guru Penggerak. Kompetensi lulusan yang ingin dituju nanti setelah Bapak Ibu mempelajari modul ini adalah guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Mengapa sih kita harus menjadi pemimpin pembelajaran atau mengapa kita disebut sebagai pemimpin pembelajaran? Dalam konteks ini ya Bapak Ibu, tidak bermaksud bahwa kita akan menjadi kepala sekolah, tidak akan menjadi ini, tetapi kita disebut pemimpin pembelajaran. Ya, karena sejatinya kita mengajar di kelas dan kita yang mengelola manajemen kelas sendiri, sehingga kita disebut sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umum nanti yang diharapkan dari modul ini adalah CGP mampu memahami pemikiran filosofi dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Jadi kita coba kaitkan relevansi antara apa yang disampaikan oleh KHD dengan konteks pendidikan lokal kita di Manggarai Barat maupun secara nasional. Kemudian yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan. Jadi tidak sebatas kita hanya memahami, tetapi bagaimana kita menerapkan apa yang disampaikan oleh KHD, atau kita menerapkan pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah yang sebagai pusat pengembangan karakter. Kita nanti akan lihat dan di materi itu sebetulnya Bapak Ibu sudah pelajari itu. Capaian khususnya adalah secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan menurut KHD tentunya, kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid,
kemudian sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Oke, lanjut Bapak Ibu, ini terkait dengan tahapan belajar kita di modul 1.1. Sebetulnya ini juga sama ya, karena nanti tahapan belajar kita dalam program guru penggerak setiap modul Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya terpental ini. Apakah Bapak Ibu masih bisa mendengar suara saya? Sudah bisa. Sudah kembali. Maaf, saya padahal sedang berada di premium, jaringannya juga premium, ya. Tapi terpapa kita lanjutkan. Izinkan saya untuk kembali share screen. Ya, alur kita nanti Bapak Ibu tetap sama setiap modul ya. Jadi kita menggunakan alur yang sama, yaitu alur merdeka. Nah, walaupun Bapak Ibu, alur ini mungkin belum karena kesulitan Bapak Ibu akses LMS. Pertama adalah mulai dari diri. Pada alur ini, Bapak Ibu diminta untuk merefleksikan pengalaman pribadi terkait dengan filosofi pendidikan KHD dan pendidikan nasional Indonesia. Refleksi diri terkait apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Itu dimulai dari diri. Kemudian eksplorasi konsep, itu secara mandiri Bapak Ibu menyimak video. Nah, di sana ada video tentang perkembangan pendidikan dari zaman kolonial sampai dengan saat ini. Nanti Bapak Ibu akan nonton itu, tetapi memang karena kelas ini belum bisa akses LMS, jadi hanya materi yang saya kirim kemarin ya, videonya belum bisa. Kemudian juga secara mandiri membaca 3 tulisan KHD. Nah, sekarang di proses diskusi, di eksplorasi konsep yang kita lakukan hari ini adalah eksplorasi terkait dengan pemikiran KHD. Lalu kita nanti diminta untuk berbagi praktik baik. Kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu guru lakukan di sekolah yang sejalan dengan pemikiran KHD. Nah, besok juga Bapak Ibu kita akan bertemu di ruang kolaborasi. Nah, pada alur ini eksplorasi kekuatan nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah dalam menuntun murid untuk menjadi manusia dan anggota masyarakat. Dan ada demonstrasi kontekstual, Bapak Ibu akan mendemokan dengan berbagai media, apakah itu dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan, yang menerapkan filosofi KHD, strategi mewujudkan pemikiran KHD. Di elaborasi pemahaman, jadi nanti bersama instruktur, Bapak Ibu kembali akan dikuatkan terkait dengan konsep filosofi pendidikan KHD. Kemudian nanti ada refleksi kritis. Kemudian dikoneksi antar materi, Bapak Ibu diminta untuk membuat kesimpulan. Dari apa yang Bapak Ibu sudah pelajari, silakan dibuatkan kesimpulan, terutama yang terkait dengan pemahaman Bapak Ibu, bisa juga dalam berupa artikel, video, audio, atau nanti sesuai tagihan yang ada di LMS. Kemudian aksi nyata Bapak Ibu mengaplikasikan pemahaman Bapak Ibu terhadap filosofi pendidikan KHD dalam konteks pembelajaran di kelas. Oke, kalau ada misalnya yang sebagai kepala sekolah dalam konteks kepemimpinan Bapak Ibu di sekolah, itu ya. Ini beberapa alur yang nanti Bapak Ibu akan lalui di LMS. Nah, sekarang kita hari ini berada di eksplorasi konsep terkait dengan diskusi. Oke.
Lanjut, ini agenda kegiatan kita. Ini kita lewati Bapak Ibu. Nah, tujuan dari sesi kita hari ini, Bapak Ibu peserta atau calon guru penggerak itu mampu memberikan perspektif refleksi kritis terhadap pemikiran KHD dalam forum diskusi. Oke. Ini dia punya skenario pembelajaran mulai dari pembukaan sampai nanti penutup. Nanti Bapak Ibu ya, sebelum kita ke hal yang apa nanti dilakukan oleh Bapak Ibu, sedikit saya harus menyampaikan ini. Karena Bapak Ibu kan belum punya gambaran di LMS. Apa sih yang nanti dipelajari terkait dengan substansi modul 1.1 kompetensi lulusan yang dituju tadi sudah. Nanti peta konsep modul 1.1 ini Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya ada dua. Juga tadi sedikit sudah disampaikan. Mampu memahami pemikiran KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan, kemudian menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian Bapak Ibu juga akan menonton video bagaimana potret pendidikan Indonesia mulai dari zaman kolonial sampai masa kini. Ya, semoga nanti dengan bisa diaksesnya LMS, mudah-mudahan hari ini dan atau kalau tidak paling lambat besok, Bapak Ibu sudah bisa melakukan aktivitas ini. Kemudian Bapak Ibu juga akan belajar tentang bagaimana sih kerangka pemikiran KHD terkait dengan dasar-dasar pendidikan. Kemudian Bapak Ibu akan belajar bagaimana metode Montessori, Froebel dan Taman Anak yang menjadi dasar kerangka berpikirnya KHD. Nah, Bapak Ibu juga nanti akan belajar bagaimana asas pendidikan menurut KHD terkait dengan pendidikan dan pengajaran yang mungkin materinya saya sudah kasih ke Bapak Ibu ya. Kemudian dasar-dasar pendidikan yang menuntun, bagaimana pendidik itu adalah sebagai pamong, kemudian KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Juga di sana ada materi terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu terkait dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana kita berada atau di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman itu terkait dengan isi dan irama. Nah, terakhir di modul ini Bapak Ibu akan belajar terkait dengan budi pekerti. Ya, lalu bagaimana interpretasi pemikiran KHD. Ini nanti substansi dari modul 1.1 yang nanti Bapak Ibu akan pelajari. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ke diskusi dan tanya jawab karena ini waktunya cukup panjang. Apa yang Bapak Ibu akan diskusikan? Nah, pertama tentu Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu nanti akan menuliskan 4 pertanyaan ini di link Jamboard. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi Bapak Ibu? Kemudian bagaimana kata menuntun yang Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah. Kira-kira apa sih yang ada kaitannya dengan menuntun? Itu dalam konteks budaya kita. Coba kita lihat ya, budaya kita yang relevan dengan kata menuntun. Kemudian mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD yang mengatakan pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Ini nanti beberapa hal yang kita akan diskusikan. Tetapi sebelum kita berdiskusi, tentu saya ingin menggali dari Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ya saya ingin bagikan link ini ya. Bapak Ibu silakan nanti menulis. Oke. Menulis pemahaman Bapak Ibu terkait dengan 4 pertanyaan itu. Oke, izin saya kirim linknya di room chat ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah masuk. Yang menggunakan HP, jadi mungkin agak kesulitan untuk menulis ini di Jamboard. Oke, Pak Maksi ada yang mau disampaikan, silakan. Minta maaf Pak, saya ini sedang menggunakan HP, jadi sepertinya apa ya untuk apa namanya, saya butuh kertas untuk menulis.
begitu. Oh ya, nanti yang menggunakan HP itu silakan oret-oret saja di kertas dulu. Nanti Oh ya, kami ya. ada kesempatannya kita akan minta untuk menyampaikan itu terkait dengan 4 pertanyaan itu. Tetapi yang Oke. pakai laptop sebaiknya langsung menulis di link yang sudah saya kirimkan. Oh ya, Pak. Izin saya juga membagikan. Oke, ini ya Bapak Ibu pertanyaan pertama. Kita lihat. Ya. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu? Ya. Cara menjawabnya Bapak Ibu, ini kan link Jamboard ya. Caranya Bapak Ibu, ini kan ada fitur di samping kiri ini. Ini ada gambar pena, kemudian ini hapus. Sabar ya Bapak Ibu ya. Ini ada gambar pena, ini penghapus, kemudian ini. Bapak Ibu klik yang ini, yang sticky note yang ini. Yang keempat ini. Silakan Bapak Ibu klik sticky note. Oke. Nanti tampilannya seperti ini kalau sudah klik sticky note. Bapak Ibu silakan tulis ya. Pertama tentu cara menulisnya Bapak Ibu menulis nama dulu supaya nanti kita tahu ini miliknya siapa. Misalnya Yasintus ya. Lalu diuraikan apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi Bapak Ibu. Silakan warna boleh dibebas pilih ya. Mau warna ini di atas boleh ganti. Kemudian silakan Bapak Ibu uraikan secara singkat dulu ya. Menulis saja intinya kemudian jangan lupa klik simpan. Ya, ketika nanti Bapak Ibu tulis misalnya bla 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 dan segala macam, klik simpan, maka dia nanti akan muncul di sini. Secara otomatis akan muncul di sini. Oke. Oke, Ibu Robel Tildis, silakan ada yang mau disampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kebetulan kesulitan saya sama dengan yang apa disampaikan oleh Pak Maximus. Jadi mungkin bisa di-sharekan link Jambornya ke WA Pak. Terima Oh kasih. iya, sip. Oke. Baik, mudah-mudahan nanti linknya itu bisa diakses dari HP ya. Tapi Bisa Pak. saya tetap kirim. Oh ya bisa. Oke, baik. Terima kasih. Saya tetap kirim linknya. Sudah saya kirimkan di grup WA kita ya, grup besar kita. Silakan Bapak Ibu menuliskanlah. Oh ini sudah mulai. Bapak Stefanus Denar hanya baru nama ini. Padahal yang diminta selain nama tadi tulis saja Pak Stefanus, baru apa makna kata menuntun. Silakan diedit lagi Pak Stefanus. Makna kata menuntun ditulis di sana. Ibu Francisca juga hanya menuliskan nama. Kemudian nanti untuk ke frame yang kedua atau pertanyaan kedua, silakan klik anak panah ini, frame berikutnya. Nah, di sini kan ada pertanyaan, bagaimana kata menuntun? Saya maknai dalam konteks budaya dan seterusnya. Silakan juga sama, klik di sticky note, kemudian tulis nama dan uraikan. Oke, Bapak Ibu, silakan kita kembali ke frame 1. Ini tadi saya hapus ya, karena ini sebagai contoh. Dua ini sudah muncul, tetapi belum menulis apa gambaran makna kata menuntun yang ditulis ini. Silakan. Waktunya 10 menit ya untuk 4 pertanyaan ini. Yang tidak bisa di link Jamboard itu bisa dioret-oret dulu di kertas gitu. Supaya nanti ada saatnya kami minta untuk menyampaikan, silakan disampaikan. Yang dua tadi nih Pak Stefanus sama Ibu Francisca itu silakan diedit lagi. Caranya dengan klik tombol klik mouse di bagian kanan edit gitu ya. Misalnya seperti ini Pak Stefanus mau edit lagi nih ada tanda 3 titik ini edit. Nah, silakan dilanjutkan. Misalnya Stefanus Denar apa yang menurut Pak Stefanus ini makna kata menuntun. Silakan. Oke, Ibu Robel Tildis sudah menulis tapi masih menulis
nama kosong gitu ya. Silakan ditambahkan apa makna kata menuntun. Oke, pilihan warnanya dengan ini sudah. Tinggal menuliskan makna kata menuntun dalam proses pendidikan. Yang Bapak Ibu pahami ya, dari materi yang ada di eksplorasi konsep. Oke, ini Ibu Francisca sudah menulis. Oke, bagus. Menurut saya menuntun berarti memberikan bimbingan bagi seorang dengan penuh ketulusan dan perhatian. Oke, yang lain silakan menulis. Untuk Ibu Franciscanya silakan ke frame 2 ya Bu ya. Ke frame 2 dengan cara klik ini, frame berikutnya. Nah, ini dia punya pertanyaan. Sama caranya, klik sticky note, baru menuliskan itu. Kita masih menunggu. Yang lain sedang menulis. Oke, Pak Maksi, gimana? Ya, maknanya adalah membimbing dan Belum, Pak. mengarah Belum, anak. belum, Pak. Belum ke sana. Tulis saja dulu. Pak, mereka kalau sudah yang di nomor 1, langsung di frame yang 2. Pertanyaan yang kedua. Sebentar, nanti ada saatnya kita berdiskusi terkait ini. Ya. Masih mic-nya mati, Pak. Oke, ini pertanyaan di frame 2 ya, Pak ya. Oke, Pak. Bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks budaya di daerah kita ini? Belum ada yang bertambah ini, belum ada perubahan di frame 1 terkait dengan makna kata menuntun. Oke, ini sudah ada tambah 1 dari Pak Stefanus, dari Ibu Robel Tildis. Sudah. Kalau begitu Ibu Robel Tildis izin saya menghapus yang ini ya. Yang ini apa ya? Belum, masih kosong. Oke, baru 3 orang di frame 1. Silakan yang sudah di frame 1 lanjut ke frame 2 dengan pertanyaan yang berbeda. Oke, izin sambil minum ya Bapak Ibu. Mohon izin tadi Pak untuk ke frame 2 untuk ke frame 2 tadi Pak, bagaimana caranya? Oh, frame 2-nya caranya begini. Ini kan di atas ini ada anak panah ya. Silakan klik ke frame berikutnya. Yang ini. Oke, ini. Oke, terima Nah, kasih ini Pak. kan 1/6, kemudian ketika nanti di bawah frame 2 berarti 2/6. Oke. Belum ada perubahan di frame 1. Ini masih 3 orang. Ibu Robel Tildis gimana, Bu? Izin Pak, mau bertanya, apakah di slide 2 ini harus tulis nama seperti di slide 1 tadi Pak? Atau langsung saja? Harus tulis nama juga, Bu ya. Nama seperti ini. Jadi tulis Baik. nama panggilan saja supaya nanti kita tahu ini miliknya siapa. Oh, ya. Terima kasih Pak. Oke, lanjut.
Oke, di frame 2 belum ada yang muncul. Kalau boleh Pak Maksi dengan Ibu Robel Tilis, raise hand-nya diturunkan. Kesian tangannya nanti kecapean. Mohon izin admin. Ya, admin ini saya Pak. Ya. Tadi saya ketik ini tapi sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa berlanjut. Iya kah? Iya. Kayak macam dibatasi jumlah hurufnya begitu. Karakter. Oh ya, itu karena terlalu banyak Pak. Nanti tulis saja intisarinya. Nanti kan tetap diminta disampaikan apa gitu ya. Jangan terlalu Oke. panjang menulisnya Pak. Karena memang ada batasan menulisnya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Nanti yang panjangnya itu akan disampaikan secara lisan, tapi tulis saja intisarinya dulu. Siap Pak, siap. Oke, ini masih bertahan 4 orang di frame 1. Ada yang mau oret-oret. Frame 2 belum ada yang muncul. Ibu Cornelia, silakan Bu, ada yang mau disampaikan? Halo Ibu Cornelia. Oh ya, Ibu Cornelia ini masih raise hand. Selamat sore Pak, mohon maaf saya tadi silakan. terkendala listrik padam jadi jaringan hilang Pak, jadi makanya agak keluar masuk. Oh ya, tidak apa-apa Bu, sangat dipahami. Oke, Pak Bonifacius Gabi, gimana? Baik, Silakan. terima kasih. Kebetulan saya juga menggunakan HP sehingga kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Halo? Ya, silakan Pak, kami dengar. Saya menggunakan HP ini Pak. Kebetulan tadi kan saya datang dari Bela ke Lembor, terus laptopnya ini masih dalam perjalanan, gitu. Sehingga kesulitan tuh, iya. Ya, kalau tidak bisa menggunakan link itu, sama tadi dengan Pak Maxim mereka ya. Pak Bonifacius bisa oret-oret di kertas saja dulu. Nanti kami akan mintai pikirannya terkait dengan ini. Ya, yang penting tahu pertanyaannya dan punya oretan. Oke. Itu saja ya Pak Bonifacius ya. Di frame 2 kita lihat adakah yang sudah muncul? Oke, sudah 1. Ibu Robel Tildi sudah. Ya. Ada lagi, silakan yang di frame 2 sudah mulai muncul 1. Ibu Robel Tildisnya silakan langsung ke frame 3. Oke, ini juga dengan ada Pak Stefanus. Sudah frame kedua. Silakan Pak Stefanus dengan Ibu Robel Tildis ke frame yang ketiga. Dengan pertanyaan, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Oke, silakan.
Frame 2 masih 2 orang. Frame 3 belum ada. Silakan waktu 5 menit lagi. Belum ada yang muncul di frame 3. Bapak Ibu menulis intinya saja dulu ya. Nanti ada kesempatan untuk menyampaikannya secara lisan. Tulis saja intisari dari 4 pertanyaan ini. Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai eh, pendidik. Oke, di frame 4 sudah. Di frame 4 sudah, Pak Stefanus. Ini ada yang menuliskan angka 8 nih. Oke, Pak Stefanus bisa lanjut ke frame yang terakhir ya, frame yang keempat. Dua menit lagi Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang stop maka tidak ada lagi yang menulis. Oke, Pak Robert juga sudah.
Silakan langsung ke frame yang keempat, Pak. Oke, ini Pak Stefanus juga sudah. Di frame 4 sudah ada 2 orang, tapi tidak tahu ini miliknya siapa. Pendidikan yang berpihak kepada kebutuhan murid. Tidak tahu yang ini siapa punya karena tidak menuliskan nama. Mohon diedit lagi. Di frame 3 juga Ibu Francisca sudah menuliskan. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ibu Robel Tildis, ada yang mau disampaikan? Silakan. Mau tanya Pak, bagaimana cara editnya Pak? Oh ya, cara editnya klik di kotak itu Bu, baru ada titik 3 kan di atasnya. Taruh iya. dulu dalam kotak itu, ada titik 3 di atasnya, ada edit. Itu. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Sudah bisa ya Bu ya? Oke, sip. Sudah, Pak. Ya, Pak Maksi silakan. Oh ya. Mulai dari nomor 1 ya, Pak ya? Belum Pak, belum ke sana kita. Nanti saya akan ini. Oh ya, ya. Oke Bapak Ibu, waktu yang membatasi kita akhiri sesi untuk menulis bahan-bahan yang mau didiskusikan. Ada 4 frame berdasarkan 4 pertanyaan yang sudah ada. Oke, ini ada Pak Dominikus yang baru mengisi. Ya, di frame 3. Baik, Bapak Ibu, mari lepaskan, hentikan sejenak aktivitas Bapak Ibu. Kita fokus, lihat. Oke, Oke, Pak Stefanus juga sudah menulis di frame yang kedua tadi. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menulis di Jamboard yang sudah dibagikan. Untuk Bapak Ibu yang tadi kesulitan, itu saya sudah minta untuk menuliskan di oret di kertas ya. Pertama Bapak Ibu kita ke frame 1. Pertanyaan nomor 1. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu? Saya mau dengar suaranya Pak Dominikus Pinah. Jadi Pak Dominikus ini menulis menuntun menurut saya dalam konteks pendidikan merupakan sebuah bimbingan atau arahan kepada anak-anak kita mana yang baik dan mana yang tidak. Silakan Pak Dominikus mau ditambahkan, disampaikan, silakan. Mohon aktifkan mikrofonnya dulu Pak ya. Halo Pak Dominikus. Oke, rupanya Pak Dominikus kesulitan. Saya ke Ibu Maria Francisca. Francisca Mariana Suryani. Menurut saya menuntun berarti memberikan bimbingan bagi Francisca Mariana Suryani. Izin ke belakang. Ya, silakan. Ibu Francisca, silakan Bu. Suaranya kekecilannya. Suara saya bisa. Halo. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Mungkin tidak usah pakai headset Bu, langsung saja. Soalnya angin Pak, jadi agak terganggu sedikit. Suaranya kekecilan dan terputus-putus.
dicabut dulu headsetnya. Silakan coba Ibu ngomong. Halo, selamat siang. Ya, itu baru jelas. Silakan. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat terima siang, kasih. Ibu. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Menurut saya, menuntun itu berarti memberikan bimbingan bagi seseorang dengan penuh ketulusan dan perhatian. Dalam proses pendidikan, menurut saya kita sebagai pendidik perlu menuntun seorang siswa dalam hal belajar. Contoh kecil, bagaimana kita membelajarkan kepada anak cara membaca dengan baik. Jadi apabila anak itu tidak dituntun, maka bagaimana dia akan bisa? Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, maka kita perlu memberikan bimbingan bagi anak tersebut dengan penuh ketulusan dan penuh perhatian agar apa yang diharapkan bersama bisa tercapai. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ibu Francisca. Bapak Ibu jangan lupa ya berikan apresiasi untuk Ibu Francisca. Menurut Ibu Francisca, menuntun itu memberikan bimbingan bagi seseorang. Dengan catatan tidak hanya sebatas bimbingan, tapi dengan penuh ketulusan dan perhatian. Itu ada perhatiannya. Artinya bimbingan dengan penuh cinta ya Bu ya. Jadi Iya, betul. perhatian dan ketulusan. Oke, terima kasih. Berikutnya ini ada Ibu Robert Tildis, mengartikan kata menuntun itu memberikan bimber makna. Mohon diuraikan Bu Robert Tildis. Oke, baik, terima kasih. Mohon salah pengetikan tadi. Menurut saya arti kata menuntun itu memberikan bimbingan yang bermakna kepada peserta didik sehingga mengarahkan peserta didik itu ke arah yang lebih baik. Oke, mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Lebih kepada bimbingan yang bermakna ya. Lebih kepada bimbingan yang bermakna. Oke, Pak Dominikus Pina, silakan. Apa yang Bapak pahami dari kata menuntun dalam proses pendidikan kaitannya dengan pemikiran KHD ya, silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Dominikus Pina. Ya, biasa dipanggil Denny. Ya, kebetulan saya sekarang ini sedang mengajar di SMA Negeri 1 Meleleng. Menurut saya menuntun itu dalam konteks pendidikan ya merupakan sebuah bimbingan kepada anak ya atau arahan kita kepada anak. Nah, ketika kita tidak melakukan bimbingan yang baik kepada anak, maka anak itu tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Sehingga bimbingan dari kita sebagai seorang guru itu harus penuh dengan keikhlasan sehingga anak itu bisa mencapai tujuan yang baik ya. Tujuan apa? Tujuan dari yang kita bimbing. Misalnya anak itu kan mau sekolah, maka tentu tujuannya adalah menyelesaikan sekolahnya. Ya, sehingga menurut saya bahwa menuntun itu merupakan sebuah bimbingan sehingga anak itu bisa mengetahui mana hal yang baik dan mana yang tidak. Demikian. Oke, terima kasih luar biasa Pak Denny ya, Pak Denny. Ya. Jadi menuntun itu untuk mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, makna kata menuntunnya di materi yang saya kirim atau di materi di eksplorasi konsep sebetulnya sudah diuraikan dengan sangat baik. Nah, di sana jadi menuntun itu kita ibarat pendidik itu adalah sebagai atau disebut sebagai pamong, ya. Pamong yang mengasuh, misalnya itu kalau dalam bahasa Jawa itu kan among, itu untuk mengasuh anak-anak kecil yang namanya pengasuh untuk anak-anak kecil kan Bapak Ibu tahu ya. Bagaimana dia diarahkan supaya bisa berjalan dengan baik, untuk bisa makan dengan baik. Jika anak itu melakukan misalnya saat latih berjalan tiba-tiba jatuh, bagaimana upaya dari seorang pengasuh itu untuk membangunkan kembali, menuntun dia menuju
ya, supaya dia bisa berjalan dengan baik. Sebetulnya kita hampir sama dengan mereka. Lalu KHD sebetulnya mengibaratkan kita atau peran kita itu sebagai pendidik itu masih sama seperti seorang petani. Ya, Bapak Ibu, ingat kalau seorang petani menginginkan sebuah benih itu dapat bertumbuh dengan baik, maka apa yang harus dilakukan? Maka mulai dari persemaian, perawatan, pemupukan, pembersihan, itu harus diperhatikan betul sehingga nanti dia dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, dalam konteks ini juga Bapak Ibu kita memiliki peran yang sama seperti petani itu. Pendidikan itu diibarat sebagai tempat persemaian supaya bibit-bibit atau benih-benih itu dapat berkembang dengan baik. Nah, karena kita merawat, merancang persemaian itu supaya bisa menjadi wadah atau tempat bertumbuh dan berkembangnya anak-anak kita atau peserta didik kita. Itu tergantung kita seorang guru. Jadi, nah dalam apa ya konteks pendidikan menurut KHD itu kan dia mengatakan begini, jangan paksakan padi tumbuh menjadi jagung atau jagung menjadi padi atau sebaliknya. Nah ini sebetulnya menggambarkan bahwa anak ini sudah memiliki kemampuan dasar, potensi dasar, yang tugas kita adalah menumbuh kembangkan potensi yang ada itu. Jadi sesuai dengan yang sudah ada. Ini makna kata menuntun. Oke, yang kedua Bapak Ibu, kita ingin tahu kira-kira bagaimana kata menuntun itu jika dikonkretkan atau direlevansikan dengan sosial budaya di daerah kita. Saya agak tertarik dengan satu yang menulis ini ya, Ibu Robert Tildis Sumanti. Dia mengatakan kalau untuk yang relevan dengan konteks budaya itu erat kaitannya dengan sajak orang Manggarai, yakni towing. Robert Tildis bisa menyampaikan ini, kira-kira maksudnya seperti apa? Silakan, Ibu Robert Tildis. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang sekali lagi. Mungkin sudah mengantuk. Menurut Ya, selamat siang. saya, mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di Manggarai kita kenal dengan ada sajak, towing, dan titong. Towing itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fasil tadi, misalnya seorang anak yang belum tahu mengucapkan Bapak atau Mama, dari pengasuhnya atau dari ibunya kita dapat memberi dia arahan untuk dia bisa mengucapkan atau memanggil Bapak atau Mama. Terus untuk titong itu sebenarnya menurut pemahaman saya, titong itu juga merupakan aplikasi dari towing. Nah, titong itu mengarahkan dari yang salah itu ke yang benar. Mungkin itu pemahaman saya bagaimana cara mewujudkan pendidikan yang sesuai atau yang paling relevan dengan budaya Manggarai. Itu saja dari saya, Pak. Saya kembalikan. Luar biasa Ibu Robert Tildis, kayaknya ini anaknya seorang ini ya, mungkin tua adat itu ya. Ibu Robert Tildis, dia bisa tahu tentang towing dan titong. Nah, dan menurut Ibu uraian Ibu Robert Tildis, ini yang relevan dengan kata menuntun dalam KHD, sangat luar biasa. Mungkin satu kata yang ingin saya tambahkan Ibu ya. Jadi selain kata towing, titong, kita juga kan mengenal ada kata toming gitu ya. Toming, Oh, sehingga iya. ya 3T, towing, titong, dan toming ya. Towing itu kan Bapak Ibu kan memberikan arahan, ya memberikan arahan. Jadi titong itu menuntun, ya dalam bahasa Indonesianya kan menuntun. Sedangkan toming, ya satu kata yang harus ditambahkan toming itu memberikan contoh, ya memberikan contoh. Dan saya yakin bahwa ini sangat relevan dengan kata menuntun yang didengungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti itulah tugas kita sebagai seorang guru. Jadi 3T ini mencerminkan menuntun dalam konteks budaya kita itu sesuai towing, toming, dan titong. Ya ini saya sangat ini ya. Atau mungkin ada yang ingin berpendapat terkait dengan ini. Silakan Bapak Ibu ingin mungkin menggali lebih dalam.
Saya yakin di sini semua orang Manggarai kita nih ya. Semua orang Manggarai paham seperti apa itu toing, toming, dan titong. Mungkin ada yang, ya Pak Dominikus silakan, mungkin ada yang ingin ditanggapi atau ini silakan. Terkait dengan tiga hal ini, dan saya sangat sepakat ya. Jadi tiga hal ini budaya kita ini sangat relevan atau sesuai dengan kata menuntun dalam pendidikan KHD. Silakan Pak Dominikus. Pak Denny tadi ya, sorry ya Pak Denny. Baik. Ini masih di awal-awal Pak. Ya, baik Pak. Jadi saya juga tertarik seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Robert tadi, ya. Memang setiap daerah itu memiliki ciri khas tersendiri dalam hal mendidik anak dalam kata menuntun tadi. Ya, memang setiap daerah itu memiliki cara tersendiri, ciri khas tersendiri. Ya, sama seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Robert tadi, bahwa toing ya sama kita di wilayah Kempo juga ya, biasanya setiap kali kita mendidik anak dengan konteks budaya kita, misalnya anak kita mau masuk sekolah dan tinggal di asrama atau di kos, ya setiap orang tua tentu sebelum memberikan izin anaknya tinggal di kos atau di asrama, ya pasti diberikan bimbingan atau tuntunan ya dalam hal seperti ya nekado ngopeng gapet ya nekado pulang tahu camahae misalnya, jadi dia yang tahun ditolong sehingga mau mongkos kole dingga jadi dalam keadaan sehat ya. Mungkin setiap daerah itu memiliki ciri khas tersendiri dengan goetnya masing-masing ya. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Oke, luar biasa ya. Ya. Pak Denny ini memberikan contoh ya, toing gitu ya. Terima kasih. Ini apa ya, mempertegas yang disampaikan oleh Ibu Redu. Ini mungkin dari Pak Stefanus, silakan Pak Stefanus. Baik, terima kasih Pak. Saya Pak Stefanus Venedenar dari Kecamatan Duso. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana menuntun sesuai dengan konteks budaya, khususnya kita sebagai orang Manggarai. Saya sangat tertarik dengan 3 kata itu tadi, tapi satu yang tambah lagi selain toming itu adalah toing, titong, toming dengan tatong. Ada satu lagi yang itu tatong, artinya ketika anak itu sudah jatuh, maka bukan hanya kita biarkan saja, tetapi kita memberikan kekuatan, motivasi kepadanya agar dia bisa bangkit lagi. Itu maknanya kata tatong. Begitu. Itu saja tambahan dari saya Pak, saya kembalikan, terima kasih. Oke, luar biasa. Akhirnya kita bisa memperkaya ya. So, memperkaya kita terkait dengan konteks sosial budaya kita. Saya juga memang pernah dengar itu, tapi saya bingung dalam konteks mana. Tadi Pak Stefanus luar biasa memberikan contoh. Juga ada tambahan tatong. Misalnya, ya, betul. Misalnya ada anak yang jatuh, misalnya, lalu ada upaya untuk mengembalikan dia pada posisinya dan sebagainya. Itu yang namakan tatong. Terima kasih. Berarti bukan hanya 3T ya, ada 4T. Toing, toming, titong, dan tatong. Luar biasa ya, kelas ini bisa memunculkan hal-hal yang memang ini mungkin sudah ada dulu dari kita, tapi karena tergerus zaman itu mungkin semakin ini. Tetapi ini sangat sesuai dengan konteks menuntun dalam pemikiran KD. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada komentar lain, tambahan? Tadi dari Pak mana ya yang tadi menulis pakai menulisan ya, menulis di kertas tadi. Pak Maksi mungkin ada tambahan atau komentar terkait dengan ini. Saya yakin ya kita bungkus dulu ini ya, toing, toming, titong, dan tatong ini. Ya ini yang relevan dengan kata menuntun ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Maksi tadi? Tidak ada ya Pak Maksi ya? Pak Maksimus Jelatu tidak ada. Oke, kalau tidak ada, baik Bapak Ibu luar biasa ya. Semoga misalnya Bapak Ibu yang lain yang oh ya pernah mendengar kata itu, ya pernah mendengar kata itu, tetapi kadang kita memaknainya secara beragam ya. Kita nanti akan lihat ya. Yang berikut Bapak Ibu, oke. Makna kata menuntun dalam sudah ini sudah. Kemudian mengapa pendidikan anak
itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini saya ingin kembalikan ini ke Pak Stefanus. Ya, silakan Pak Stefanus. Baik, terima kasih Pak. Mengapa pendidikan anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya memang kita ketahui bahwa keberadaan manusia itu memang ada dua, bahwa dia sebagai makhluk yang sangat alami, artinya dia berkembang itu sesuai dengan keberadaannya sebagai manusia, itu tidak bisa dirubah. Tapi di sisi lain dia juga harus bisa mengikuti irama atau mengikuti perkembangan zaman, sehingga saya tulis di situ sebagai makhluk yang adaptif. Artinya dia bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan-perubahan, sehingga di situ guru harus bisa menyeimbangkan pendekatannya itu agar keberadaan anak itu tidak hanya mencolok mengikuti perkembangan zaman saja, tetapi berpikir juga bagaimana kodratnya sebagai seorang manusia, yaitu kodrat alamnya itu sendiri. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan. Luar biasa, ulasan yang sangat menarik ya. Terima kasih Pak Stefanus. Semoga nanti ini menambah wawasan kita ya, pemahaman kita terkait dengan bagaimana pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pak Maksi, silakan Pak Maksi. Oh ya, oke, baik Pak Fasilitator. Di sini saya mau memberikan pandangan saya terkait mengapa peserta murid atau anak didik itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pandangan saya, kodrat alam itu adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan lingkungan di mana anak itu berada dan juga dengan latar belakangnya yang dimiliki oleh anak itu. Sementara kodrat zaman itu adalah jadi zaman yang terus berubah, maka pendidikan atau anak-anak juga harus mengikuti sebagai pendidik, kita sebagai pendidik, kita juga harus mengikuti arus perkembangan zaman. Jadi di sini kita tidak boleh kaku, tetapi kita mengikuti perkembangan zaman di mana anak di sini juga mengikutinya. Saya kira demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Maksi, tambahan yang sangat luar biasa untuk memperkaya kita. Mengapa pendidikan kita ini perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu, di materi sudah di kodrat itu berkaitan dengan bentuk di mana anak itu berada. Itu tidak bisa dihindari bahwa anak itu berada di sebuah lingkungan yang memang bentuk dan sifatnya itu berbeda dan itu mempengaruhi anak itu sendiri. Sedangkan kodrat zaman itu terkait dengan irama yang tadi diuraikan juga dengan sangat baik oleh Pak Stefanus dengan Pak Maksi bahwa itu sesuai dengan perkembangan. Ya, hari ini berbeda dengan tahun lalu atau 10 tahun lalu dan mungkin juga akan berbeda pada masa-masa yang akan datang. Karena itu pendidikan itu juga mempertimbangkan itu. Jangan sampai pendidikan kita itu tidak sesuai dengan, tidak relevan lagi dengan kondisi zaman sekarang. Karena itu perlu menjadi perhatian dari seorang pendidik. Baik, luar biasa. Terima kasih. Yang terakhir, frame yang terakhir ya. Apa relevansi pemikiran KHD yang mengatakan pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran kita sebagai pendidik? Kebetulan ini yang menulis ini hanya ada dua, Pak Stefanus dengan Ibu Robert Tildis, tapi nanti mungkin kita juga mintai Bapak Ibu guru yang tadi hanya menulisnya di kertas. Ya, pertama Pak Maksi dulu, karena mereka tadi hanya
oret-oret di ini ya. Kita tidak lihat mereka punya oretan, tapi Oh iya, mohon itu ya, disampaikan. Pak, Silakan benar. Pak Maksi. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Relevansi pemikiran KHD dengan pendidikan yang berhamba pada anak dan dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi maksudnya adalah pendidik harus berupaya menyenangkan anak didik, mengikuti kemauan atau minat peserta didik. Oleh karena itu, guru berupaya melayani anak didik terkait keinginannya dalam hal belajar dan juga apa sih maunya anak dalam seperti apa sih model belajar yang anak didik inginkan atau anak didik mau begitu. Saya kembalin Pak. Oke, terima kasih. Mungkin apresiasi biasa satu melayani peserta didik. Terima kasih. Berikutnya Pak Stefan dengan Ibu Robertilis. Mungkin Pak Stefan dulu untuk menyampaikan yang Baik, terima kasih Pak. Apakah masih mendengar suara saya? Halo? Halo? Masih, Pak. Apakah mendengarkan suara saya? Mendengar. Baik, terima kasih Pak. Pendidikan yang berhamba pada anak dalam tanda petik itu saya tulis di situ pendidikan yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar anak dan juga menempatkan anak sebagai subjek belajar. Mengapa saya menulis seperti itu? Karena anak itu harus dilihat sebagai orang yang bisa berpikir, bisa mandiri, tapi tugas kita hanyalah untuk membimbingnya, menuntun seperti dalam Guide Manggarai tadi ada 4T itu tadi. Jadi kita tidak bisa melihat atau memposisikan anak sebagai orang yang tidak mengenal apa-apa, sehingga kita dengan penuh, karena kita punya kekuatan atau kuasa sebagai seorang guru misalkan, kita melihat bahwa mereka tidak punya, mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi pendidikan yang berhamba pada anak artinya kita harus bisa memposisikan anak sebagai seorang manusia yang bisa berpikir, bisa berkembang, dan kita hanya membantu untuk bisa mengeksplorasi mereka punya kemampuan, kekuatan yang ada dalam dirinya agar bisa berkembang dengan baik. Saya pikir itu saja Pak, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Saya sangat apresiasi semangat pemikiran luar biasa terkait dengan berhamba pada anak. Nanti saya akan memberikan kesimpulan ya sekali saja untuk beberapa. Sekarang kesempatannya ini karena sudah menulis juga Ibu Robertilis, silakan. Mohon maaf ini dipanggil Ibu apa ini? Ibu. Ibu Robertilis. Ya, Ibu ya, Eldis. maksudnya Ibu siapa? Ya benar Ibu. Ibu Eldis. Ya. Oke, baik. Di sini relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak. Menurut saya, peran saya sebagai pendidik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah pendidikan itu harus berpihak pada kebutuhan murid. Seperti apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu tadi, kita sebagai pendidik itu kita harus mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan belajar murid. Kita harus mengetahui gaya belajarnya, karakteristik belajarnya, minat, terus begitu juga dengan hobinya. Sehingga kita, dalam memberikan pelayanan kepada murid itu kita harus memberikan pelayanan sesuai apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang sesuai kita inginkan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, luar biasa, semakin keren ini. Kayaknya sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi nih ya. Betul ya Ibu Eldis tadi ya? Ya. Sudah masuk pembelajaran berdiferensiasi, pelajaran yang dengan kita melayani kebutuhan itu, memenuhi kebutuhan besar. Oke, luar biasa.
Keren ya, sangat keren. Bapak Ibu ingat kata kuncinya adalah berhamba. Ya, kalau mungkin selama ini, jadi anak-anak kita ini, bayangkan Bapak Ibu, kalau di sistem kerajaan itu ada hamba, ada raja. Maka tugas hamba itu apa Bapak Ibu? Tentu melayani Tuhan, melayani raja. Nah, tetapi kalau pada konteks KHD kita ini terbalik. Dan mungkin ini juga akan berbanding terbalik dengan yang terjadi selama ini. Selama ini kan kita dilayani oleh murid-murid kita. Ambil contoh misalnya, kita minta, ayo anak-anak silakan ambil itu untuk Bapak Ibu guru. Ayo anak silakan ini. Artinya kebutuhan kita itu dipenuhi oleh anak-anak kita. Atau dengan kata lain, kita dilayani oleh anak-anak kita. Ya, jujur ya, ini mungkin terjadi di sekolah kita, di pendidikan kita. Tetapi dengan konteks KHD, dia bilang, pendidikan, kita yang berperan sebagai pendidik, itu harus berhamba. Itu berarti kalau kita adalah, karena itu tugas kita adalah melayani mereka dengan setulus hati. Tadi disampaikan oleh beberapa teman ini, pelayanan, melayani murid-murid. Apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih yang mereka inginkan? Kadang kita rela membantu mereka. Sehingga dengan kata lain, Bapak Ibu, kita akan menjadi hamba dari anak-anak kita. Berat memang sih iya. Berat memang sih iya, tetapi kita apa ya, diwajibkan atau disyaratkan untuk menjadi hamba. Ya, berdasarkan pemikiran KHD ini ya. Jadi, maka peran kita sebagai pendidik nanti harus menjadi hamba dari anak-anak kita. Bukan terbalik, kita Tuhan ke hamba. Kita akan menyuruh suka kita. Luar biasa Bapak Ibu, sangat keren diskusinya. Walaupun waktu memang harusnya sudah pas ya, tapi karena kita tadi agak molor masuknya. Jadi luar biasa pemikiran-pemikiran cemerlang dari kita semua, dari Bapak Ibu guru, menandakan bahwa memang kita sudah pelajari, dalami materi terkait dengan pemikiran KHD, pendidikan menurut KHD. Yang walaupun mungkin susah kita dapatkan materi itu karena LMS kita belum bisa diakses, tapi dengan materi-materi yang saya kirim, semoga ini nanti membantu Bapak Ibu semakin mendalami konteks pemikiran KHD terkait dengan pendidikan. Ingat Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut KHD itu adalah menumbuh kembang. Ya, itu berarti bahwa anak ini sebetulnya itu sudah ada dengan bakat potensinya masing-masing. Ingat teori tabula rasa ya, memang tidak korelasi dengan ini. Benar teori tabula rasa mengatakan kalau anak itu ibarat seperti kertas putih kosong. Tapi tidak disadari bahwa di kertas putih kosong itu sebetulnya sudah memiliki buraman-buraman. Ya, tugas kita seorang guru adalah memperjelas, mempertegas buraman-buraman itu supaya terlihat jelas. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya agak tertarik dengan satu hal tadi ya. Tadi agak menarik di kelas sebelah. Ada yang mengatakan, Pak, bagaimana sih penerapannya? Apakah guru bisa menerapkan di tengah perkembangan dan kemajuan ada pada ini? Ya, mewujud itu sangat sederhana. Ya, dilakukan. Nah, ini sebetulnya itu masih sangat relevan dilakukan saat ini. Saya kapan itu bisa dilakukan? Misalnya yang pertama dalam bahasa Indonesia itu mengarah kita, membedakan mana kita harus bertahan atau hal-hal baik kita harus lakukan seperti hal negatif atau hal-hal yang kurang baik. Nah, maka bagaimana bisa dilakukan di sekolah ya? Dengan bahasa biasanya ada hal-hal saat ini terutama dengan karakter atau misalnya pada proses pembelajaran hal-hal yang apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh tidak dilakukan. Nah, ini adalah masuk dalam kata toying. Nah,
Sedangkan Toming, Bapak Ibu ingat, Toming itu adalah memberikan contoh tanpa berkata-kata, tanpa menguraikan, tapi memberikan contoh yang baik. Misalnya, kita bisa lakukan dengan cara apa? Untuk penerapan disiplin di sekolah, apa yang Bapak Ibu guru kita bisa lakukan? Itu dijadikan contoh ya anak kita. Misalnya ya, supaya anak-anak itu bisa lambat, maka gurunya harus datang lebih dulu, memberikan contoh yang kita ini kan gugu kan harus digugu dan ditiru. Oke. Jadi karena itu kita memberikan contoh yang baik. Nah, di sana itu ada kata Tommy, memberikan contoh untuk atau peserta didik kita. Kemudian Tito. Tito ini kan Bapak Ibu menuntun ya. Betul. Jadi ketika anak ini sudah keluar jalur ya, mungkin ada tipis dia dengan Tatong, tapi Tatong itu lebih kepada berjalan bersama. Berjalan bersama. Nah, ini Titong itu ya sama seperti ya. Jadi mereka arahkan, tetapi tidak sendiri mereka, tidak sendiri, tapi bersama memberikan jalan untuk didik kita menuju ke hal yang baik. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu, dan saya ini tetap relevan, bisa dilakukan kapan saja. Soal pelaksanaannya itu kapan saja dan bisa berlaku kapan saja. Tidak mungkin 10 tahun lagi hal ini masih sangat relevan ya. Sehingga luar biasa tadi Ibu Robertildis yang telah memunculkan ini pada forum ini bahwa kata menuntun itu sangat relevan dengan ya. Jadi tidak ada bertentangannya. Sehingga yang kita bicarakan pemikiran KHD terkait dengan filosofi pendidikan menurut KHD itu sangat mendukung apa yang sudah ada sejak lama di masyarakat kita, di budaya kita. Tidak ada hal yang bertentangan ya. Tidak ada hal bertentangan. Jadi tetap bisa kita lakukan, tetap kita bisa jalankan karena itu sesuai dengan budaya, kearifan lokal, kebiasaan dan adat istiadat kita. Oke Bapak Ibu, sangat luar biasa diskusinya cukup baik dan antusias dari Bapak Ibu sangat luar biasa. Saya acungi jempol, apresiasi saya untuk kita semua. Memang tidak rasa ya Bapak Ibu, waktu kita ini sudah dibatasi dan memang lebih sedikit karena tadi kita mulainya juga sangat molor. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama terkait dengan refleksi kritis pemikiran KHD terkait dengan pendidikan. Terima kasih untuk Ibu Yuliana, PP kita yang sampai sejauh ini masih stay bersama kita, menemani kita, kebersamaan kita. Luar biasa semangatnya Ibu PP, ini juga semoga nanti ditularkan ke CGP dampingannya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke, Ibu Francisca sempat naik turun tangan gitu. Ada hal yang ingin disampaikan? Oh, ya suaranya itu karena pakai headset. Sebaiknya ke depan Ibu tidak usah pakai headset, sabut saja headsetnya, itu akan lebih kedengarannya lebih bagus. Oke. Iya, saya salah tekan. Jadi oh ya salah pencet ya. Sekali lagi sangat dipahami di awal-awal memang penggunaan fitur-fitur yang ada di Zoom meeting kita punya ini harus saya biasa itu supaya inilah kita melakukan pertemuan secara virtual. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih, Ibu Yuli PP terima kasih. Mohon maaf kalau dalam kebersamaan kita dalam diskusi kita hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu. Ternyata begini sajalah kami punya fasilitator. Jadi mohon maaf. Jadi waktu kita untuk berkolaborasi untuk belajar bersama masih cukup panjang. Dan besok Bapak Ibu kita akan bertemu di ruang kolaborasi sesi 1. Jadi terkait besok mungkin kita akan agak sore ya, karena durasi waktunya cukup panjang dan kebetulan besok kami ada kegiatan juga di dinas. Karena itu sebentar malam saya akan sharekan jadwal, ya, sharekan jadwal sambil menunggu. Semoga ada tanda-tanda baik dari MS kita, ya. Jadi saya belum sampai dengan saat ini belum bisa menilai Bapak Ibu di kelas A ini karena memang tidak bisa akses LMS-nya Bapak Ibu ya. Kalau saya punya sudah. Karena itu mohon bersabar saja.
Kalau ada hal baik nanti saya akan segera informasikan. Tapi mohon segera mengisi link yang tadi saya sudah share ya. Menulis nama sesuai dengan ini, terutama akun belajar, supaya nanti bisa segera diperbaiki di LMS. Ini untuk perbaikan LMS gitu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu PP atas kebersamaannya. Kali kegiatan kita dibuka dengan doa, kali ini kita tutup juga dengan doa. Mohon kesediaan Ibu, siapa tadi yang membuka ya? Saya lupa ini. Kayaknya tadi yang membuka kali ini mohon kesediaan. Tadi nih, mohon maaf nanti salah memanggil. Ini untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mari kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, syukur dan terima kasih pada Bapa atas segala berkat cinta-Mu, sehingga pada sore hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan aktivitas pertama ini dengan baik. Karena itu Bapa, kami mohon berkat tuntunan-Mu untuk kami, anak-anak-Mu yang sedang bersiarah di dunia ini. Juga mohon berkat-Mu untuk teman-teman CGP dan pembimbing kami, agar selalu senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra. Oke, terima kasih Pak Denny yang telah menutup kegiatan kita dengan doa. Bapak Ibu, sampai ketemu besok ya di ruang kolaborasi sesi 1. Di sana nanti saya akan share jadwalnya dan nanti Bapak Ibu akan dibagi ke dalam. Izin saya hentikan rekam. Terima kasih, Pak. Oke, jaringan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Saya Pak. hentikan dulu Selamat sore. rekaman, baru kita boleh, ya. Selamat sore, boleh meninggalkan room ini ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu keluar dari ruangan ini. Oke, rupanya jaringan saya kendala, tidak menghentikan rekaman.